masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, kebebasan dan cinta kasih adalah sinergi dua nilai asas yang sangat penting. Kemudian adanya asas keadilan, mengidealkan persamaan, bahwa orang tidak sangat membenci adanya diskriminasi. Mereka mengidealkan adanya kesetaraan. Itu setiap regulasi atau putusan hakim harus mengandung asas keadilan. Itu mengandung kesetaraan, keadilan. Nanti juga kita akan melihat bagaimana nilai-nilai keadilan ini dibentuk dan diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Next, asas kepatuhan. Kepatuhan ini mengidealkan adanya kewibawaan. Kewibawaan siapa? Kewibawaan pemimpin, kewibawaan penguasa, dan juga kewibawaan norma yang dibuat oleh penguasa, aturan hukum, kewibawaan hakim, kewibawaan jurisprudensi atau aturan hukum yang dibuat. Ini kewibawaan aturan hukum dan kewibawaan pembuatnya, lawmakernya, legislatif, eksekutif, dan yudisialnya. Ini dipentingkan agar terwujud ketertiban umum. Dari setiap aturan hukum juga harus mengandung asas kepatuhan, agar relasi komunal antar elemen negara dengan warga negara atau dengan rakyatnya itu dapat berjalan secara sinergis dan ideal. Yang kelima itu sangat penting. Yang kelima, asas pemisahan baik dan buruk. Aturan hukum jelas mengidealkan, menciptakan hal-hal yang baik, dan ini ada dalam moralitas. Yang buruk pasti ditinggalkan, yang baik diperintahkan, yang buruk dilarang. Itu hal yang paling krusial dalam sebuah pembuatan norma. Ini dari Paul Scholten, ini sangat bagus ini asas hukumnya Paul Scholten. Kemudian Muysen, asas hukum umum. Ini terdiri, Muysen membaginya menjadi asas hukum material dan asas hukum formil. Ingat ya, kalau kata material terkait dengan apa? Terkait dengan hal-hal yang sifatnya substantif. Kalau yang formil terkait dengan prosedur, mekanisme, cara-cara, kaifiah, itu masuk formil. Yang material, asas respek terhadap kepribadian manusia, respek terhadap asas kerohanian dan kejasmanian terhadap manusia sebagai pribadi, asas kepercayaan dan menuntut sikap timbal balik, dan asas pertanggungjawaban. Ini lebih ke arah ke individualis ini. Saya kok lebih cocok dengan pendefinisinya Paul Scholten daripada Muysen. Kalau Muysen lebih ke arah ke individualis, kalau Paul Scholten lebih berimbang, individualis dan komunal masyarakat. Kemudian asas-asas hukum formal terkait dengan mekanisme tata caranya, ada konsistensi dari aturan hukum. Itu harus tegakkan, aturan hukum tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Ada kepastian hukum yang sah, yang jelas, yang sah, yang valid, yang mana sih, supaya antar masyarakat tidak boleh ada kebingungan mengenai petunjuk norma yang berlaku. Kenapa? Karena ini jadi pedoman dari masyarakat ketika tidak berperilaku. Pedomannya apa? Hukum. Makanya hukum formal harus menuntut pada kepastian, nanti ke arah kepastian hukum. Kemudian persamaan di hadapan hukum, equality before the law. Ya itu, tidak ada diskriminasi ya tadi ya. Kemudian Budiono Kusumo Hamijoyo, asas sistemik, logis, bisa diperdebatkan. Nah, ini terkait dengan sistem peraturan perundangan, harus silakan dibuat strukturnya. Antar kelompok masyarakat boleh berdebat mengenai isi muatan dari peraturan perundang-undangan. Kalau di legislatif kan ada beberapa fraksi, misalkan fraksi ini saling bertukar pendapat tentang hal-hal yang diidealkan, dan juga logika dan argumen yang dipakai dalam menyusun membuat peraturan perundang-undangan tersebut. Tapi jangan lupa ada asas aksiomatik yang merupakan dogma yang harus diterima dan tidak boleh diperdebatkan, karena ini terkait dengan moralitas. Pertama, jus cogens, misalnya ini beberapa asas aksiomatik menurut Budiono Kusumo Hamijoyo. Jus cogens, normanya bersifat memaksa. Aturannya dibuat oleh negara. Negara itu punya monopoli, punya kekuasaan untuk menjadi pemain tunggal yang memonopoli kehidupan masyarakatnya, kehidupan warga negaranya. Nah, oleh karena itu kekuasaannya punya sifat memaksa. Jus cogens, fakta sunt servanda, sunnya pakai T ya, saya tulis ini, sunt servanda, perjanjian berlaku bagi masing-masing pihak. Tadi sudah dijelaskan ya.
masing-masing pihak terikat pada isi kontrak. Nebis in idem, satu aturan hukum tidak dapat diterapkan pada satu perkara lebih dari satu kali. Misalnya kalau ada orang sudah dipidana karena satu kasus pencurian di satu peristiwa, misal di tahun 2017 bulan Februari tanggal 26 misalnya. Nah ini dia tidak boleh diadili untuk kasus yang sama. Diadili 2 kali ini tidak boleh. Ya, kecuali kalau si terpidananya tadi mau melakukan pengulangan, itu residivis kalau gitu. Nah, nebis in idem itu ke arah sana. Nemo yudik in causa sua. Jadi tidak ada peradilan bagi pihak yang terikat. Nah, ini kayak lagunya Nasi Daria ya. Adikku melanggar hukum, ayah yang mengadili, paman penuntut umum. Enggak ada. Kalau hakim tidak boleh terlibat pada dalam satu perkara, entah itu siapanya, saudaranya, tidak boleh. Kalau ada ikatan ini akan ditakutkan akan mengarah pada subjektivitas. Nah, subjektivitas ini sudah sejak awal harus dikesampingkan. Makanya ada asas nemo iudec in causa sua. Nggak ada peradilan kalau kalau pengadilnya terikat pada satu masalah. Masih jadi ikatan. Ini tidak boleh, tidak berwenang untuk mengadili. Kemudian non ultra petita, ini terkait dengan putusan peradilan. Et qua et bono juga terkait dengan putusan pengadilan, keduanya ini. Non ultra petita itu permohonan dari salah satu pemohon, dari salah satu pihak agar putusan pengadilan tidak melebihi dari isi tuntutan. Sedangkan kalau ex qua et bono minta diadili dengan unsur kepantasan. Jadi keduanya ini dua permintaan putusan ini bisa saling mengesampingkan, atau bisa menjadi pilihan. Non ultra petita tidak boleh melebihi dari isi tuntutan. Ke ex qua et bono ya diserahkan pada hakim untuk memberikan keadilan dan kepantasan sesuai pemahamannya. Kemudian keyakinannya, asas hukum umum nasional, manfaat usaha bersama, keluarga, demokrasi, adil merata, silakan baca sendiri. Asas hukum khusus, ini sifatnya sektoral, terkait dengan hukum apa? Kita membaginya ada hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, ada hukum pidana, ada hukum perdata. Ya, masing-masing hukum ini terkait dengan bidang hukum atau sektor hukum yang tentu punya metode cara berpikir hukum yang sektoral juga. Kalau tata negara terkait dengan antar lembaga negara dan warga negaranya. Kalau hukum administrasi negara terkait dengan pemerintahan negara. Kalau pidana ini hukum publik, artinya sama hukum pidana itu hukum publik ya. Hukum pidana ini hukum yang mengatur antara warga negara atau yang menjadi tersangka dengan negara. Negara itu mewakili seluruh rakyat yang menjadi korban dalam sebuah peristiwa pidana. Nah, kalau hukum perdata baru hukum privat. Ya, ini masih karena cara berpikir yang sektoral khusus, maka dalam sektor-sektor hukum tersebut punya asas-asas yang khusus berlaku di masing-masing sektor. Khusnu misalnya dalam asas-asas HTN, tata negara, ini antar kelembagaan negara. Asas pengakuan atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Asas pemeliharaan budi pekerti, asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, asas pemerintahan konstitusional, asas hierarki peraturan perundang-undangan. Ya, ini tata negara ya. Asas mengutamakan kemakmuran rakyat. Ya, ini tentang negara, antar lembaga negara dengan rakyatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bebas KKN, asas-asasnya kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, keterbukaan, proporsionalitas, proporsi ya, sesuai dengan porsinya, kemudian profesionalitas, akuntabilitas. Van Massen mengenai asas-asas hukum pemerintahan yang baik, ini tata kelola negara yang baik, atau bahasa Inggrisnya apa? Good governance. Good governance. Asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan, kecermatan, motivasi setiap putusan pemerintah, asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Ini HAN ya, bukan HTN ya. HAN itu hukum administrasi negara. Jadi hukum antara pemerintahan dengan warga negaranya.
Ini terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kemudian asas tidak bertindak sewenang-wenang, asas permainan yang wajar, asas keadilan wajaran, menanggapi harapan yang wajar, peniadaan keputusan yang batal, pelindungan atas hidup yang wajar, pelindungan atas hidup untuk salah hidup. Nah, itu. Nah, di undang-undang yang baru, undang-undang administrasi negara, ada kepastian hukum, ya silahkan bandingkan antara asas sebelumnya. Isi tadi ini di undang-undang tahun 2014 dengan Masya Allah kecepatan. Masya Allah. Tadi mana sih? Asas hukum pidana legalitas. Nah, tadi al-aslu fil asli lil ibahah, sama dengan kaidah fikih itu. Kemudian tiada pidana tanpa kesalahan, nona puna sine culpa. Kalau tidak ada kesalahan, tidak ada pertanggungjawaban dari si tersangka ini, perbuatan pidana ini tidak dapat dipersalahkan padanya. Teritorial, terkait dengan negara ini, kewenangan negara. Kemudian personalitas ini asas-asas khas milik hukum pidana. Hukum acara pidana gimana? Kebenaran material, alat bukti, saksi dipandang paling penting. Nah, karena yang menjadi tujuan hukum acara pidana adalah di tercapainya kebenaran material. Nah, ini kebenaran yang sebenar-benarnya, lain dengan kebenaran formil. Kalau kebenaran formil ini adalah kebenaran di atas kertas atau kebenaran hukum secara formalitas, secara prosedural. Kalau kebenaran acara pidana, kebenaran dalam hukum pidana ini kebenaran material, kebenaran sebenar-benarnya. Perdata, kebebasan berkontrak, di Pacta Sunt Servanda juga ada, sesuai etikat baik, permainan yang layak. Ya, itu aja. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan tulis komen Anda di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.